Tuh, bilang nih. Cek sound, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Pagi, Pak Oli. Oli. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Oli. Selamat pagi Pak Oli. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Oli, pagi semuanya. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat dan gembira. Di pagi hari harus kita gembira, kata Pak Dokter gitu katanya. Amin, amin. Oke, pagi ini kita edukasi. Ya, pagi hari itu adalah edukasi supaya kita bisa real time untuk melihat yang namanya candle bayangan. Tapi sebelum ke candle bayangan, karena banyak yang baru, maka saya akan memulai dari yang paling basic. Ini. Nah, untuk trading saham, untuk transaksi saham, yang dibutuhkan cuma dua hal. Kapan waktu terbaik beli dan kapan waktu terbaik jual. Cuman itu yang paling penting dilakukan kalau kita ingin transaksi saham. Nah, ada banyak cara untuk melihat pergerakan suatu saham. Di antaranya dengan cara melihat grafik. Melihat grafik atau melihat candle itu adalah cara untuk melihat pergerakan suatu saham. Candle pun juga ada banyak, ya. Tipe chart atau tipe candle itu juga ada banyak. Ada candle chart yang seperti di layar ini. Ini adalah candle chart. Ini paling umum dan paling banyak digunakan oleh para trader. Tapi di Master Cuan Saham saya menggunakan yang namanya Heikin ASI Chart. Ya, Heikin ASI Chart yang seperti di layar ini. Kenapa menggunakan Heikin ASI Chart? Karena dua hal. Pertama, untuk mengetahui tren pergerakan harga saham dan untuk mengetahui estimasi kenaikan suatu saham. Fungsinya ada dua. Untuk mengetahui tren kenaikan, untuk mengetahui tren harga saham, apakah trennya akan naik atau trennya akan turun, dan untuk memprediksi harga. Itu fungsi dari HA Chart. Untuk melihat suatu saham trennya akan naik, ditandain dengan candle biru pertama kali, dan di saat trennya mau turun, ditandain dengan merah pertama kali. Biru mau naik, merah mau turun. Jadi artinya apa? Di saat candle biru pertama kali, itu waktu terbaik beli. Di saat merah pertama kali, itu sahamnya akan turun. Jadi biru beli, merah jual. Time frame-nya, time frame berapapun. Time frame daily, time frame menit, time frame tick boleh digunakan. Kalau mau swing pakai time frame daily, kalau mau fast trade pakai time frame menit dan 100 tick. Itu. Dan saat jam 8 pagi itu juga bisa kita melihat yang namanya candle bayangan yang fungsinya untuk mengetahui estimasi kenaikan atau penurunan suatu saham. Contoh Inco. Sekarang ini sudah bisa kita lihat yang namanya candle bayangan. Candlenya sudah ada, tapi volume belum ada. Maka di candle bayangan ini kita bisa melihat estimasi berapa persen kenaikannya dan penurunannya. Untuk mengetahui, kita tinggal lihat open, high, low, close. Dan di situ ada persentasenya. Di situ ada persentasenya. Perhatikan persentasenya. High
Untuk mengetahui berapa estimasi kenaikannya, lihat persentase hike-nya. Contoh Inco hike-nya 0,5%. Low-nya bisa min 1%. Artinya apa? Naiknya bisa 0,5%, sedangkan turunnya bisa 1,15%. Itu. Nah, hak acat ini bisa Bapak dan Ibu lihat pertama di Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Kalau yang versi handphone ada di MNC Sekuritas, Pintraco, Stockbit, Ajaib, Indo Premier, BNI Sekuritas, RHB Sekuritas, MG Sekuritas versi desktop, dan sekuritas-sekuritas yang lain. Kalau di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki tidak ada hak acatnya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang namanya RTI. RTI bisnis itu juga ada hak acatnya. Dan pagi ini ada saham-saham yang layak kita transaksikan. Pertama ada FWCT. FWCT ini baru IPO kemarin, candle bayangannya 2%, 2,9%. Hari ini bisa digunakan fast trade, bisa juga digunakan untuk swing FWCT. Jadi bisa dua kepribadian. Yang kedua ada PBRX. Ini bisa digunakan untuk swing. Kenapa? Karena candle bayangannya biru pertama kali dan estimasi kenaikannya 6,9%. Ini. Kalau untuk yang fast trade, tapi saya nggak kasih di rekom ya, di rekomendasi saya nggak share, karena ini pergerakannya bisa sangat kencang, yaitu ada pada kemarin saat sesi penutupan itu naiknya kencang. Juga ada sini, nah ini langganan nyanyi di sana senang, di sini senang. Sini juga boleh, sini juga bisa digunakan sebagai fast trade karena candle bayangannya 5%. Sini. Tapi lotnya jangan banyak-banyak. Jangan beli 1000 lot untuk sini. Secukupnya aja, 100 lot itu masih oke. 100 lot masih oke lah, 100 lot. Sini. Ya. Jangan 1000 lot, nanti keluarnya susah. Terus HATM, yang BSJP kemarin estimasi naiknya 2,3%. Itu. Nah, bagi yang suka posisi bawah, nanti ada BPTR. BPTR ini nanti jam 9 jangan langsung beli, tapi belilah di posisi bawah. Kalau bisa di posisi ARB hari ini. Jadi nanti jam 9 ini gap down, baru beli. Ya. BPTR 165. 165 nanti ini akan turun. Kalau jam 9 turun, di saat 100 tick 1 menitnya mulai biru, baru beli. Jangan beli di 165, tapi belilah di bawah 165. Karena ini kemungkinan besar akan gap down untuk BPTR. Gap down lalu naik. Ya, BPTR. Ada satu lagi KRYA, ini juga sama. Bagi yang suka posisi di bawah, KRYA. Tapi belinya jangan di 244 ya, di bawahnya. Kemungkinan ini bisa ARB di saat jam 9, bukan, bisa ARB bisa turun lah, yang jelas turun. Bisa juga ARB sih. Jadi 244, kalau ARB itu 228. Jadi belilah di antara 228 sampai 236, di antara itu belinya KRYA. Tapi jangan langsung beli ya. Nanti misalnya ARB jangan langsung dibeli. Kalaupun nanti ARB atau turun, lihat 100 menit dan 100 sticknya, pastikan itu yang dilihat.
Kalau mulai ada pergerakan candlenya biru, baru beli. Dan kalau memang nanti turun dan dia naik lagi melewati 244, tambah muatan lagi. Itu cara belinya. Termasuk juga BPTR tadi. BPTR. Yes, BPTR. Jadi nanti kalau turun dari 165, kalau ARB 165. Bentar, saya hitung. 165, kalau ARB itu ke 154, jadi nanti belinya antara 154 sampai 159. Di antara itu belinya. Tapi jangan langsung beli ya. Nanti turun, perhatikan 100 tick 1 menitnya. Kalau candlenya biru-biru, baru beli. Dan kalau nanti bisa naik dari 165, tambah muatan lagi. Itu cara untuk yang beli posisi bawah. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Holi, boleh nanya Pak? Ya, silakan Bos. Tadi yang BPTR itu Pak Holi cek dari mana ya Pak? Oh, misalnya pengen tahu itu akan gap down gitu. Apakah ada alertnya atau ciri-cirinya Pak? Cirinya kan saat kemarin sore. Oh, oke. Last high sama dengan last yang posisinya ARB. Oke. Kemarin kan ada KRIA sama BPTR. Oke, thank you Pak. Oke. Oli, Yes. Tris bagaimana Pak Oli? Ya Bos. Tris bagaimana Tris? Tris. Tris. Oke. Tris candlenya mulai mengecil. Tanda-tanda mau naik. Semoga nanti hari ini biru Tris. Bisa naik ya? Yes. Oh, kalau Wirge bagaimana Pak? Wirge. Wirge candlenya merah. Tanda-tanda mau turun. Turun. Pak Oli, Ya tanya, Bos. Pak Oli. Oke. Kalau candle mengecil itu berarti dilihatnya dari apa panjang itu ya, ketinggian atau panjang itu ya? Ya, ada. Jadi candle mengecil itu bisa, kalau candle mengecil ya candlenya mulai kecil, Pak. Contoh apa tadi? Tris. Tris ini kan sudah kecil, Pak, tandanya. Dibanding sebelumnya. Oke. Ukurannya gimana? Apakah yang misalkan kurang dari 10 atau apa Bukan, gitu? bukan. Ukuran candlenya lebih kecil dari candle sebelumnya. Contoh ini. Oh, ya. Kalau sumbu itu buntutnya itu ya? Ya, sumbu buntutnya ini. Buntut atas sama buntut bawah. Ya. Oke, makasih. Om, mungkin lebih rendah dari candle sebelumnya, mungkin ya? Apa lebih kecil? Lebih kecil, bukan ukuran Lebih kecil ya? candlenya lebih kecil. Oh, baik, Kalau Om, lebih baik. rendah, iya pasti lebih rendah. Kalau yang merah ya, Tapi- merah ini kan pasti lebih rendah. Lebih kecil. Tapi lebih kecil ya ini ya. Baik, Yes. Om. Makasih, Om. Pak, Pagi, grafiknya Pauli. di mana ya Pak ya Pak? Kenapa? Grafiknya ini lihat di mana Pak? Ya? Ada tulisnya Pak. Ngelihat apa? Grafiknya ini. Grafiknya ini di Mandiri Sekuritas. Bapak sudah saya settingkan Mandiri Sekuritasnya? Belum. Belum. Bapak punya Mandiri Sekuritas? MNC. 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 Ya. Oke, berarti lihatnya di MNC Sekuritas. Silakan Bapak buka MNC Sekuritas yang versi handphone. Ya, di bagian depan di situ ada trading view chart. Trader view chart apa trading view chart? Trading view Pak Oli. Trading view, oke. Trading Ya. view chart. Saya pakai itu. Lalu nanti candlenya ganti ke Heikinasi, Pak. Itu baru terlihat candle bayangan. Tadi Pak Joko udah share di grup kan? Ya Pak. Pak Joko ya. Nanti Pak saya Oli. kasih minta trade Gimana Pak Andre? trading apa? Trader view. Trading view, sorry. Trading view. Trader view ya. Yes. Trading Pak, bukan trader. Trader ada sendiri kalau di itu. Oh, Trading. trading. Di Pagi, Pak Oli. sebelah mana ya Pak ya?
Bapak di menu utama kiri bawah ada tombol ya, kiri bawah diklik lalu akan muncul menu utama. Pak Holi. Oh, trading future. Ya, Ya, ya. silakan Bu. Pak, aku pagi ini baru buka, aku dapat BKSLR 300 slot. Apa? Ini maksudnya piye, Pak? GKSL. BKSLR. Oh, BKSL. Oh, itu berarti rekisu ya? Mau rekisu? Nggak tahu nih, Pak, udah langsung masuk portofolio aja nih. Iya, berarti Ibu sebelumnya itu sudah punya saham BKSL dan hari ini dia mulai rekisu. Oke. Jadi Ibu dapat hak untuk memesan terlebih dahulu BKSLR-nya. Ini udah ada, Pak. Udah ada portofolio dengan nilai sekarang yang harga terakhirnya 1. Aku dapat dari 0, udah plus 30.000. Ya. Itu aku simpen aja tuh jual sih Pak kalau kayak gitu. Ibu maunya apa? Mau simpan apa mau jual? Itu pasti ada Jadi gini loh, waktunya ya Pak. ada 2. Kalau dapat R itu ada 2. Pertama bisa Ibu ditebus. R-nya jadi Ibu kan punya hak untuk nebus sahamnya. Nebusnya di 50 rekisu. 50 Terus right. ya itu kalau mau nebus. Kalau tidak mau nebus silakan dijual. Oh jual bisa. Bisa jualnya di pasar tunai di sesi 1. BKSL ini mulai trading startnya tanggal 2 Februari sampai tanggal 15 Februari. Gitu. Oke, jadi bisa. Kalau nanti sampai tanggal 15 Ibu nggak jual, maka itu akan hangus. Hilang. Oke. Jualnya seperti biasa aja ya Pak ya? Jualnya di pasar tunai. Kalau pasar tunai maksudnya piye Pak? Di pasar tunai. Kalau yang seperti biasa kita lakukan setiap hari itu pasar reguler. Oke. Nah, kalau pasar tunai di pasar tunai. Ada pasar tunai, ada pasar nego, ada pasar reguler. Oh, jadi kalau aku kan pakai Mirai itu Pak. Mirai, oke. Kalau Mirai, Ibu klik order, lalu apa itu namanya? Bentar, saya lupa namanya. Saya lihat dulu. Mirai ya. Mirai. Order terus. Bentar, saya login dulu. Order ini. Saya cek dulu. Order lalu non regular order. Non-regular order, oke. Nah, di situ kan ada pilihan NG sama TN. NG sama TN. Di bawah Max Cash dulu. Di bawah Maxel. Kodenya pastikan Ibu ini BKSLR ya. R. Nah, di bawah tulisan angka 1 itu kan ada tulisan Maxel, di bawahnya kan ada NG sama TN. Nah, Ibu pilih yang TN, itu pasar tunai. Lalu dijual di situ. Oke, Pak. Iya, ini aku buka tapi yang tulisan NG-nya belum kelihatan, Pak, padahal max buy-nya ada. Max buy-nya, Maxel, yang sell. Ibu kan sudah punya, tinggal jual aja kan. Oh, yang sell. Yang sell. Kan ada buy, ada sell sebelahnya itu. Oh iya. Oke, Pak. Oke, pilih NG ya, Pak ya. Pilih TM. TM. Ya. Ya, makasih, Pak. Paulik. Yes. Paulik, saya mau tanya, kalau candle merah sudah mengecil dan ada sumbu atas bawah, itu berarti candle berikutnya seharusnya ke biru, Pak ya? Tanda-tanda akan membiru, Pak. Tanda-tanda akan membiru. Bapak, Ya. coba Pak, kembali ke Tris, Pak. Ke Tris, ini saya lihat itu setelah candlenya yang sebelum-sebelumnya itu mengecil dan sumbunya panjang, tapi berikutnya itu kok tetap merah, Pak ya? Yang mana, Pak?
Ini Bapak iya, Bapak lihat semua. Nah, itu Iya. sama sebelumnya juga Ini. juga begitu. Iya, sama Iya. sebelumnya juga begitu. ini Iya. mana? Contoh ya. Iya, Pak. Yang mana ini? Setelah merah ada sumbu atas, sumbu bawah. Iya. Berikutnya tanda-tandanya mau biru. Tanda-tanda loh, bukan kepastian. Oke. Besoknya ternyata di sini nggak merah. Nggak biru. Cuman Iya. ada sumbu atas, sumbu bawah. Lalu berikutnya biru. Iya. Yang ini ini besoknya nggak jadi biru. Tapi berikut setelah 2 harinya baru biru. Yang mana lagi? Ini sama nih. Nah, Ini itu sudah juga ada sumbu atas, sumbu bawah. Besoknya nggak Merah. merah, Merah lagi. nggak biru, merah. nggak biru. Berarti ini nggak jadi, Pak, gagal. Tanda-tanda bukan kepastian. Maka saya nggak pernah bilang kepastian. Tanda-tandanya mau biru. Kalau nggak biru, kalau punya dijual. Iya, Pak. Gitu, Pak. Iya, makasih. Berarti nggak pasti, Pak, gitu ya. Iya. Pak Oli. Oke, makasih, Pak Oli. Bisa serok bawah, Pak. MTPS Kenapa? bisa serok bawah. Apa? MTPS. MTPS Bisa serok bawah enggak, Pak? nggak bisa. 8. Ya. Nggak bisa. Kalau mau serok bawah itu ada BPTR sama KRIA. KRIA. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yes, silakan satu lagi. Udah mau 8.50. Halo Pak Li. Halo Pak. Ya, silakan Bos. Siapa yang Nah, ngasih? ini mau nanya Pak yang tadi. Itu kan ada PPRF Pak ya untuk swing. Itu untuk apa namanya? Indikasi atau indikator yang kita pakai apa aja Pak selain Pak? Indikator yang dipakai cuman HA cat, candle-nya biru pertama kali. Candle bayangannya biru pertama. Cuman itu yang digunakan. Itu untuk mengambil posisi paling bawah yang Bapak maksud yang gimana itu Pak? Posisi bawah, nah gini. Ini ya posisinya kalau kita melihat satu grafik ini, posisi atas kan di sini, Bos. Ya. Bawah kan di sini. Saat ini posisi PBRX itu ada di sini. Artinya apa? Ini kan masih posisinya di bawah. Kalau tengah-tengah kan di sini kan. Nggak ada pakai apa namanya alat bantu yang seperti panen saham gitu apa nggak ada Pak? Enggak pakai itu. Jadi kalau pakai alat bantu yang lain nanti makin ribet ya. Jadi yang kita butuhkan itu jam 8 pagi kita bisa tahu saham apa yang cocok untuk swing. Cuman cari yang biru pertama dan ingat dan posisinya di bawah. Itu yang paling mudah. Cara mencarinya juga cara mencarinya juga mudah sebenarnya. Dari screening high sama dengan last. Nah, dari saham-saham tersebut carilah yang candle-nya biru pertama. High sama dengan last yang mana Pak? High sama dengan kalau sekarang nggak bisa Pak screeningnya. Kemarin sebelum jam 7.40 tadi screening atau setiap sore kan bisa screening. High sama dengan last. Jadi patokannya cuma cukup AA cat aja Pak ya? Yes. Oke. Terima kasih banyak Pak Oli. Oke Bos. Lebih detailnya nanti malam ya kalau pengen tahu screening high sama dengan last. Jadi Pak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih. Selamat pagi.